Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News. Kali ini kami akan membawakan berita-berita yang sudah kami pilih dengan begitu rupa, sehingga kamu semua akan mendapatkan informasi menarik dari channel kami. Pastinya kalian sudah tidak sabar dengan berita yang sudah kami siapkan, dan langsung saja kita masuk ke beritanya. Berita pertama, Manchester City bungkam Brentford dan kukuh di puncak klasemen Liga Inggris. Manchester City merengkuh kemenangan saat bersuap Brentford pada laga pekan ke-24 Premier League. Hasil tersebut membuat City semakin kukuh berada di puncak klasemen Liga. Menjalani laga di Stadion Etihad, Manchester City tampil menekan sejak menit awal. The Citizen mencatatkan 75,4% penguasaan bola berbanding 24,6% milik Brentford. Selain itu, Manchester City juga melepaskan 15 tembakan yang 7 diantaranya mengarah ke gawang. Adapun tim tamu hanya memperoleh 2 peluang bagus dari 6 kesempatan. Bermain dominan, Manchester City merengkuh kemenangan 2 gol tanpa balas. Sepasang gol milik Manchester City tercipta atas nama Riyad Mahrez menit ke-40 dan Kevin De Bruyne menit ke-69. Dengan hasil tersebut, Manchester City semakin kukuh berada di puncak klasemen, sementara Premier League dengan nilai 60. Adapun Brentford menghuni posisi ke-14 dengan koleksi 23 poin. Berita kedua, MU tak berdaya hadapi Burnley di Liga Inggris. Manchester United hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Burnley pada laga pekan ke-24 Premier League. Hasil tersebut membuat MU gagal menang dalam 2 laga terakhir. Menjalani pertandingan di Turf Moor, tim setan merah bermain menekan sejak bola digulir. Meski tak memainkan Cristiano Ronaldo, Manchester United menorehkan 64% penguasaan bola berbanding 36% milik Burnley. MU juga melepaskan 22 tembakan yang 5 diantaranya mengarahkan ke gawang. Di sisi lain, Burnley memperoleh 3 peluang bagus dari 9 kesempatan. Menguasai jalannya laga, tim setan merah berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Paul Pogba pada menit ke-18. Umpan Luke Shaw mampu dituntaskan Pogba menjadi gol dengan tendangan kaki kanan. Sayangnya Manchester United gagal mempertahankan keunggulan tersebut. Burnley berhasil menyamakan skor pada menit ke-47 berkat gol yang disarangkan Jai Rodriguez. Berambisi meraih kemenangan, manajer MU, Ralf Rangnick, memasukkan Ronaldo pada menit ke-68. Namun sampai laga berakhir, skor 1-1 tetap bertahan. Hasil tersebut membuat Manchester United terlempar dari posisi 4 besar klasemen sementara Premier League. The Red Devils kini berada di tempat kelima dengan nilai 39, tertinggal 1 angka dari West Ham United yang naik ke urutan keempat. Berita ketiga, kebangkitan Newcastle United di Liga Inggris. Everton jadi korban. Newcastle United perlahan bangkit dari keterpurukan di Liga Inggris. Salah satu momennya ketika menghajar Everton 3-1 pada pekan ke-24 di St. James Park, atau dengan pemain-pemain baru setelah berakhirnya jendela transfer musim dingin 2022. Newcastle United bermain dengan beberapa pemain baru, macam Kieran Trippier dan Chris Wood. Trippier memberi efek langsung dalam kemenangan The Magpies atas Everton, yang kini ditangani Frank Lampard setelah Rafael Benitez dipecat. Trippier menorehkan gol ketiga Newcastle melalui tendangan bebas pada menit ke-80. Bola hasil tendangan melesat cepat ke pojok kiri bawah gawang Everton yang dikawal kiper Jordan Pickford. Sebuah gol fantastis yang terjadi pada pekan ke-24. Dengan kemenangan 3-1 yang diraih Newcastle atas Everton, mereka beranjak keluar dari zona degradasi. The Magpies sementara berada di peringkat ke-17 klasemen Liga Inggris musim ini. Berita keempat, Ralf Rangnick dan skuad MU terbelah soal calon manajer baru antara Pochettino dan Ten Hag. Ruang ganti Manchester United MU dikabarkan terbelah soal kandidat manajer baru untuk musim depan. Manajer MU Ralf Rangnick menginginkan sosok Erik Ten Hag, sedangkan pemain punya pilihan lain. Menurut The Sun, Kamis 10 Februari 2022, para pemain MU lebih condong memilih Mauricio Pochettino sebagai manajer baru musim depan. Saat ini Pochettino menangani klub raksasa Liga 1, PSG. Seperti diketahui, Rangnick hanya didapuk sebagai manajer interim hingga akhir musim. Setelah itu ia akan menjalani peran baru sebagai konsultan klub.
Alhasil, Manchester United terus berburu pelatih baru. Nama Pochettino dan pelatih Ajax, Ten Hag, masuk dalam daftar incaran MU. Ragnik meyakinkan Ten Hag merupakan sosok yang tepat untuk menangani MU dalam jangka panjang. Dia punya rekam jejak yang berkilau, termasuk maksimalkan pemain muda, seperti yang selama ini menjadi DNA setan merah. Namun Mauricio Pochettino punya faktor yang dianggap lebih menguntungkan untuk jadi manajer MU. Berita kelima, sejak kedatangan Thomas Tuchel di Chelsea, Kepa Arrizabalaga tampil apik. Penjaga gawang Chelsea, Kepa Arrizabalaga, mengalami perkembangan dalam permainannya beberapa bulan terakhir. Dia mulai menemukan kepercayaan dirinya kembali bersama The Blues. Termasuk perhatian dari pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, yang mulai memberikannya menit bermain, terutama di saat Edouard Mendy berhalangan tampil. Ternyata Kepa Arrizabalaga mampu membayar kepercayaan itu. Sebelumnya, karir Kepa di Chelsea sempat dianggap gagal, mengingat dia direkrut dengan status kiper termahal di dunia, tapi performanya jauh di bawah ekspektasi. Kemudian Kepa tersingkir ke bangku cadangan di era Frank Lampard. Chelsea juga mendatangkan kiper baru, Edouard Mendy. Sejak saat itu, Kepa hanya jadi pelapis, tapi kini dia memanfaatkan kesempatan itu dengan sangat baik di bawah Thomas Tuchel. Berita ke-6, kemenangan Inter Milan atas AS Roma harus dibayar mahal dengan cederanya Alessandro Bastoni. Inter Milan harus membayar kemenangan atas AS Roma dengan cederanya bek andalan, Alessandro Bastoni. Palang pintu pertahanan Nerazzurri itu mengalami cedera pergelangan kaki atau ankle. Inter Milan memang sukses besar mengendaskan perlawanan AS Roma pada babak perempat final Coppa Italia 2021-2022. Tampil di kandang sendiri, yakni Stadion Giuseppe Meazza, Inter menang 2-0 lewat gol Edin Dzeko dan Alexis Sanchez. Di tengah pertandingan, Alessandro Bastoni harus ditandu keluar lapangan dengan meneteskan air mata karena pergelangan kaki terkilir parah. Awalnya ia terjatuh ketika berduel udara dengan Nicolo Zaniolo. Tayangan ulang menunjukkan pergelangan kaki kanannya benar-benar berbelok ke arah yang salah saat dia mendarat. Bastoni tampak kesakitan karena rekan satu timnya segera meminta pergantian pemain. Dia dibawa oleh dua anggota staf medis dan tes akan diperlakukan untuk memeriksa tingkat kerusakan. Inter Milan masih menunggu hasil pemeriksaan terkini untuk kondisi cedera Alessandro Bastoni. Berita ke-7, gulung Lazio, AC Milan jumpa Inter Milan di semifinal. AC Milan meraih kemenangan 4 gol tanpa balas atas Lazio pada laga perempat final Coppa Italia di San Siro. Hasil tersebut membuat Milan lolos ke semifinal. Bermain di kandang sendiri, Rossoneri mendapatkan perlawanan sengit dari Lazio. AC Milan menorehkan 48% penguasaan bola berbanding 52% milik tim tamu. Meski kalah dalam penguasaan bola, Milan tampil lebih efektif. AC Milan melepaskan 8 tembakan yang 6 diantaranya mengarah ke gawang. Di sisi lain, Lazio memperoleh 1 peluang bagus dari 7 kesempatan. AC Milan akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor 4-0. Keempat gol Milan disarankan Rafael Leao pada menit ke-24, Oliver Giroud menit ke-41 dan 45, serta Frank Cassie menit ke-79. Kemenangan tersebut membuat Milan lolos ke semifinal Coppa Italia dan akan bersua Inter Milan. Sebelumnya Inter berhasil menebak AS Roma dengan skor 2-0 di Giuseppe Meazza, Rabu 9 Februari 2022. Berita ke-8, Olivier Giroud, striker yang akhiri kutukan nomor 9 di AC Milan. Olivier Giroud terus memperlihatkan ketajamannya bersama AC Milan. Teranyar striker berusia 35 tahun tersebut berhasil mendulang 2 gol saat Milan bersua Lazio pada laga perempat final Coppa Italia. Giroud resmi bergabung dengan Rossoneri pada 17 Juli 2021. Olivier Giroud diboyong ke San Siro secara gratis setelah kontraknya bersama Chelsea rampung pada musim panas tahun lalu. Bersama AC Milan, mantan pemain Arsenal tersebut sepakat menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Dia pun memilih nomor punggung 9 yang terkenal keramat di Milan. Pasalnya, sejak Filippo Inzaghi pensiun pada Juli 2012, tak ada striker nomor 9 yang tampil moncer di Rossoneri. Nama-nama seperti Alexandre Pato, Fernando Torres, Luis Adriano, Andre Silva, Gonzalo Higuain, hingga Mario Mandzukic tumpul ketika memakai nomor tersebut. Namun Oliver Giroud perlahan mampu memutuskan kutukan tersebut.
Giroud berhasil memperlihatkan ketajamannya bersama AC Milan pada musim ini. Berita ke-9, hasil Piala Dunia antar klub. Chelsea bungkam Al Hilal, jumpa Palmeiras di final. Chelsea melenggang ke final Piala Dunia antar klub setelah menaklukkan Al Hilal 1-0 pada pertandingan di Mohammed bin Zayed Stadium. Klub berjulukan The Blues tersebut langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal. Tidak heran, sebab kualitas para pemainnya cukup memumpuni untuk melakukan itu. Setelah berkali-kali membombardir pertahanan Al Hilal, gol yang dinanti-nantikan The Blues akhirnya tiba juga pada menit ke-32. Umpan Kai Havertz gagal mencapai Romelu Lukaku, namun bola tetap jatuh ke kaki pemain asal Belgia tersebut. Kesalahan fatal dilakukan oleh dua bek Al Hilal yang berada di kotak penalti karena tidak mampu menghentikan bola. Lukaku tanpa mengenal ampun menghujamkan bola ke gawang Al Hilal. Chelsea pun unggul 1-0 sampai babak pertama usai. Kedudukan tidak berubah sampai wasit meniupkan peluit panjang. Chelsea tetap unggul atas Al Hilal dengan skor tipis 1-0 dan karenanya pantas dinobatkan sebagai pemenang. Raksasa Inggris tersebut berhak melaju ke babak final dan bertemu wakil Brasil, Palmeiras, di final. Berita ke-10, agen Sadio Mane bergerak, jajaki kemungkinan transfer ke Barcelona dan Real Madrid. Sadio Mane dikabarkan sedang menjajaki prospek meninggalkan Anfield pada akhir musim ini. Tujuan potensial untuk Mane yaitu Barcelona atau Real Madrid. Menurut Goal, kapten Senegal itu merasa pada usianya sekarang adalah waktu yang tepat untuk pindah ke La Liga. Kabarnya, agen Mane telah melakukan kontrak dengan Real Madrid dan Barcelona untuk memberitahu mereka tentang rencananya. Sementara Atletico Madrid juga bisa menjadi pertimbangan. Mane baru saja membawa Senegal meraih juara Piala Afrika 2021 dan menjadi pemain terbaik ajang itu. Ia memiliki waktu kurang dari 18 bulan untuk menjalankan kontraknya saat ini di Liverpool. Rumor Sadio Mane akan meninggalkan Liverpool sudah muncul sejak 2020. Saat itu, Barcelona dikabarkan berminat pada striker yang akan berusia 30 tahun pada bulan April nanti. Bintang timnas Senegal itu menikmati 4 tahun kesuksesan di Anfield. Namun dia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Dan itulah berita-berita sepak bola terbaik dari Piala News. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.